subscribe, like, and share. Wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahibul fadilah Ustazuna Ustaz Fahmi hafizahullah wa ra'ah. Semoga Ustaz beserta para asatiz sehat walafiat, bapak-bapak, ibu-ibu, abang, kakak, adik, sahabat, jamaah yang ikut dalam program malam ini semuanya diberikan kesehatan zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam, kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah bagi menjadi 11 poin yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Poin yang pertama disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini adalah kitab penjelasan hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis-hadis Nabi itu dikumpulkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, meninggal tahun 256 Hijriah. Disebut dengan kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Isinya 7275 hadis. Lalu kemudian Sahih Al-Bukhari ini kalau kita tidak bisa memahami isinya, maka penjelasannya, nama kitab penjelasan ayat Al-Quran itu tafsir. Kalau penjelasan hadis namanya syarah. Syarah Sahih Bukhari ini disyarah, dijelaskan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, dalam kitab syarah ini disebutkan bahwa sahabat Nabi bernama Abdurrahman Ibnu Auf meninggalkan harta warisan salasata alf wa mi'atai alfin, 3.200.000 dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Jadi kalau 1 gramnya lebih kurang 1,7, 1,8, kita pukul rata 4, duit zaman Nabi itu duit dinar, duit logam, dua logam, satu dinar satu emas namanya dinar, yang logam perak namanya dirham. Satu logamnya itu beratnya 4,25 gram. Jadi kalau sekarang kita patok 8 juta rupiah menurut harga emas sekarang, berarti 3.200.000 keping kali 8 juta sama dengan 25.600 miliar harta Utsman bin Affan, harta Abdurrahman bin Auf. Yang pertama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yang membiayai veteran perang Badar, kemudian bersedekah kepada mujahid fisabilillah. Ini harta peninggalannya. Apakah informasi ini valid? Ya, karena Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bergelar Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya penutup para penghafal hadis. Kenapa dia disebut penutup? Apakah tidak ada lagi yang hafal? Ada, tapi hafalannya yang paling kuat. Hampir seluruh dunia golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau belajar hadis itu sanadnya kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kitab Fathul Bari merupakan kitab primer dalam memahami Sahih Al-Bukhari. Begitulah sahabat Nabi. Berikutnya yang kedua adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, ada seorang ulama Saudi Arabia menghitung hartanya kalau dirialkan, karena dulu hitungannya itu pakai dinar emas. Kalau dirialkan sekarang berjumlah 4 miliar rial, 4 miliar rial. Jadi 4 miliar rial kali 4 juta kali 4.000 rupiah itu lebih kurang 16 triliun. 16 triliun Utsman bin Affan. Berikutnya yang ketiga adalah Az-Zubair ibnul Awwam. Zubair bin Awwam.
Ini diambil dari kitab Syiar A'lam An-Nubala. Syiar A'lam An-Nubala salah satu buku biografi para sahabat Nabi, ulama-ulama, ahli hadis yang disusun oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi adalah imam yang super ketat dalam periwayatan hadis. Makanya ada kaedah kalau hadis itu disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Shahhahul Hakim, sebagian tidak menerimanya kecuali kalau sudah diterima disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Maka muncul kaedah Shahhahul Hakim wa wafaqahu Az-Zahabi. Hadis ini sahih menurut Imam Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Nah, dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, kenapa saya mesti jelaskan referensi ini? Supaya ngomongnya nggak ngawur. Katanya, saya tak mau begitu. Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu an dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi bahwa peninggalannya adalah 40 juta dinar. 40 juta dinar emas. Kalau dihitung dengan dolar sekarang, ulama sekarang menghitungnya ke dolar, 80 miliar dolar. 80 miliar dolar US Amerika kali 15.000. Nah, meletup itu kalkulator. Itu Zubair ibn al-Awwam. Apa tujuan Ustadz menceritakan ini? Jangan bayangan kita sahabat Nabi itu bajunya compang-camping, kerjanya cuma berzikir di masjid, nunggu malaikat maut datang, meninggalkan dunia. Ini Islamnya Snok Horgronje. Snok Horgronje itu mengatakan bumi biar kami urus, maka mereka Belanda VOC menanami karet, sawit, lalu kemudian membuat rel kereta api untuk tambang batu bara, minyak. Bumi biar kami urus, dunia ini untuk kami, kamu akhirat saja. Ini Islam Snok Horgronje sampai sekarang masih. Jadi kalau ada orang model begitu setelah taubat, maka saya tidak pakai basa-basi, saya langsung bahwa ini loh, ini sahabat Nabi ini yang duitnya sampai meletup kalkulator kita inilah sahabat Nabi yang disebut radhiyallahu an. Oke, berikutnya ada seorang ulama besar dari Mesir namanya Imam Al-Laits bin Sa'ad, sezaman dengan Imam Malik bin Anas dan Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Bahkan ketika Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi dengan Imam Malik bin Anas itu berdebat, Imam Laits ini hadir. Karena dua aliran ini berbeda. Imam Malik bin Anas ahli hadis, Imam Abu Hanifah Hanafi ahlur ra'yi. Ahlur ra'yi tapi hadisnya juga hebat. Ahlul hadis tapi ra'yinya juga hebat. Kalangan rasional dan tekstualis. Bukan berarti mereka ingkar hadis. Hanya saja penekanannya ini lebih kepada akal, yang ini lebih kepada hadis. Imam Laits bin Sa'ad ini kata Imam Syafi'i, wa kana al-Laitsu afqahu min Malik. Imam Laits bin Sa'ad lebih faqih, lebih alim daripada Imam Malik. Cuman yang jadi masalah murid-muridnya tidak membukukan. Jadi banyak orang alim, tuan-tuan guru tinggal di kampung, tapi murid-muridnya tidak menuliskan, tidak membuatkan Facebooknya, nggak ada akun YouTube-nya, nggak ada TikTok-nya, sehingga hilang. Padahal kalau dia punya murid-murid, ditulis bukunya, mereka tuh para alim. Lagi-lagi ujungnya duit. Karena murid-murid ini mungkin secara ekonomi tidak mampu. Padahal kalau murid-muridnya, santrinya mau belikan kamera, digaji beberapa orang tim media, itu ilmu pengetahuan kaya sekali. Ngaji kita sekarang online. Nah, Imam Laits bin Sa'ad ini dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi, dia punya uang 20
ishruna alf dinar, 20.000 dinar. 20.000 dinar keping emas, kalau dimiliarkan sekarang, didolarkan, 4 miliar dolar. 4 miliar dolar sama dengan 60 triliun. Tapi bukan hartanya total. Arbahun sanawiyah, keuntungan yang dia peroleh per tahun. Jadi setiap setahun dia dapat, setahun dia dapat. Kalau di total dalam setahun itu 60 triliun. Oke. Berikutnya adalah kalau mau membaca buku biografi ulama-ulama orang-orang soleh, di antara referensi yang saya sarankan Hilyatul Ulama, Hilyatul Aulia, ditulis oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani. Hilyatul Aulia ditulis oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani. Di dalam kitab ini diceritakan bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang pedagang. Selalu orang menggambarkan Imam Sufyan Ats-Tsauri itu miskin. Kalau saya ambil kesimpulan, beliau bukan miskin, beliau hidup sederhana. Beda ya, miskin sama sederhana. Miskin itu ya memang nggak ada. Kalau sederhana itu bersahaja. Ada, cuman hidupnya nggak flexing, gitu, nggak mewah. Lebih tepatnya Imam Laits. Karena dia berniaga, mustahil orang berniaga nggak punya duit. Nah, muridnya mengingkarinya. Muridnya nggak setuju kiainya ini dagang. Jadi kalau ada nanti yang nggak setuju melihat iklan Ustadz Somad disandingkan dengan BP, nah ini termasuk murid-murid Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata dia, istangkarahu, mengingkarinya. Wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, kenapa kamu berniaga? Kamu ulama, kamu ngajar aja. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Uskut. Uskut, diam. Laula hadhid dananir, kalaulah bukan karena dinar ini, latamandala bina haula'il muluk. Kalaulah bukan karena dinar, duit ini, latamandala. Latamandala diambil dari kata mandil. Mana mandil? Tisu. Mandil tisu. Latamandala bina haula'il muluk. Kalaulah bukan karena dinar ini, kita akan dijadikan sebagai mandil. Kita hanya dijadikan sebagai tisu oleh raja-raja ini. Jadi kenapa mereka itu kaya, punya duit? Supaya jangan dijadikan sebagai mandil. Gimana mandil? Tisu itu dipakai untuk ngelap mulut waktu kotor. Setelah mulut bersih, tisu dicampakkan. Musim pilkada, wali kota, bupati, gubernur, musim pileg, pemilihan legislatif, DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI berdatangan ke rumah ustadz, kiai, tuan guru, hormat, sowan, foto. Setelah menang, la salam wala kalam. Istilahnya sekarang, ustadz jangan mau jadi mendorong mobil mogok ya. Mobil mogok lebih lembut. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri dia nggak nyebut mobil mogok. Latamandala. Laula hadhid dananir, kalaulah bukan karena dinar-dinar ini, latamandala bina haula'il muluk, mereka akan menjadikan kita sebagai tisu pengelap mulut. Habis manis sepah dibuang. Kenapa mereka sepele? Ya karena mereka tahu ustadz miskin susah. Kita kasih uang sedikit aja selesai ini, kata dia. Udah bisa ngukur. Makanya jangan sampai kita diukur orang. Mungkin kita miskin susah, tapi jangan sampai kita diukur orang. Kalau udah sampai diukur orang,
dalam memang nasihat. Ulama-ulama itu dia mengeluarkan nasihat itu berdasarkan dua. Yang pertama pengalaman hidup, yang kedua hikmah. Dapat ilham mereka. Berikutnya yang keenam, Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi adalah model dalam bidang tasawuf. Kita ini akidahnya Imam Abdul Hasan al-Ash'ari, fiqihnya Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi tonggak dalam Islam. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Junaid al-Baghdadi ini punya toko. Dan setiap pagi dia pergi ke tokonya, kalau ada pembeli dia layani, nggak ada pembeli dia sholat sunat. 400 rakaat dia pulang. Ada pembeli, nggak ada pembeli, bukan kayak orang sekarang, ada pembeli layani, nggak ada pembeli game online. Nah, dia tidak, dia tetap sholat sunat. Habis itu tutup. Ketika ditanya kenapa nggak sholat di rumah aja, Syekh? Supaya saya punya jawaban nanti kalau ditanya Allah di akhirat. Supaya saya punya jawaban bahwa saya ada usaha. Rezeki dari Allah. Allah nggak nanya kita dapat berapa, yang ditanya Allah apa usahamu. Oke, itu kajian ini saya bagi dua, 50% tentang sahabat Nabi dan ulama. Berikutnya yang kajian berikutnya adalah tema kita, apa sebabnya? Apa yang membuat mereka ini rezekinya berlebih dan berkah? Kalau hanya sekedar rezeki berlebih, Qarun pun berlebih juga, Fir'aun pun berlebih juga, Bill Gates pun berlebih juga. Cuman berkahnya apa? Nah, kita mau rezeki ini berlebih dan berkah. Ketujuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di waktu pagi. Hadis riwayat Abu Daud, rawahu Abu Daud. Ya Allah, berikanlah berkah pada umatku di waktu pagi. Jadi dalam Islam manusia diukur siapa yang paling pagi. Siapa yang paling pagi bangunnya. Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Timor Leste, Laos, Kamboja, Vietnam. Kita yang satu ras ini, Indochina. Ini diantara kita ini siapa yang paling bangun paginya paling awal? Yang paling cepat bangun pagi itu Singapura. Jam 4 sudah bangun. Dan siapa yang paling terlambat bangun pagi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hidup ini yang mau dimintakan itu berkah. Berkah itu ada manfaatnya. Jadi mereka itu dulu bangun pagi, lomba-lomba lebih awal untuk sholat sunat, tahajud, lalu kemudian berzikir, baca Quran, menunggu azan subuh, sholat, pulang langsung buka. Kehidupan berjalan. Malam tidur. Habis isya makruh ngobrol. Tidur. Itu salah satu rahasia mereka. Badan sehat. Kenapa badan lemah? Kurang tidur. Tidur siang nggak bisa mengcover tidur malam. Akibat kurang tidur, pengaruh ke selera makan, pengaruh ke etos kerja, pengaruh ke emosi. Cobalah nggak tidur satu hari satu malam, emosi bawaannya marah, pengaruh ke peredaran darah, pengaruh ke hubungan sosial. Itu sistemik itu, merembet kemana-mana. Efek domino. Jadi berkahnya itu dari awal harinya duluan. Suasana hatinya sudah terkendali, hubungannya dengan Allah baik, hablum minannasnya baik. Bangun pagi, ketemu istri, ketemu anak, ketemu jamaah. Berikutnya yang ke-8.
Man kanat al-akhiratu hammahu. Siapa yang mencari akhirat, obsesinya akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan hatinya merasa cukup. Rumah cukup, kendaraan cukup, pakaian cukup, makanan cukup. Wa ja'ala lahu syamlahu, Allah kumpulkan untuk dia semua, Allah kasih ke dia. Wa atatshu dunya wa hiya raghimah, dunia datang bersimpuh ke kakinya. Wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang mencari dunia, obsesinya ini nyari dunia, tamak, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, dijadikan Allah kefakiran di depan matanya. Kurang baju, kurang ini, kurang sepatu, kurang motor, kurang mobil, kurang jabatan, kurang. Wa farraqa alaihi syamlahu, tercerai-berai, tidak terkumpul pada dirinya. Seperti membangun rumah yang tidak selesai, pintu di sana, jendela, enggak selesai. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Dunia yang dia dapatkan hanya yang memang ditakdirkan untuk dirinya. Dunia yang didapatkan hanya yang ditakdirkan untuk dia, segitulah dapatnya, enggak nambah, enggak ngurang. Hanya dapat capeknya, lelahnya saja. Ayam belum bangun, dia sudah bangun. Saking kan mau ngejar dunia. Tapi enggak sholat subuh. Khawatir terlambat masuk kantor, berangkat sebelum subuh. Mau sholat di jalan macet. Sampai di kantor sudah selesai. Langsung berhadapan dengan komputer, berhadapan dengan orang. Enggak sarapan pagi. Kena mah. Kurang minum air putih. Buah pinggang. Siang meeting, browsing, launching. Terus cuman makan bakwan, minyak, darah beku. Ditekan atasan, target. Sampai sore. Nantilah di rumah sholat asar. Sampai rumah asar lewat, maghrib berakhir. Sampai tempat tidur telentang. Bam! Berangkat, nggak ketemu anak istri, pulang anak istri sudah tidur. Besok gitu lagi. Allah jadikan kefakiran di depan kedua matanya. Kurang. Wa farraqa alaihi syamlahu. Semuanya nggak pernah ngumpul. Duit pun nggak nampak. Barang pun nggak kelihatan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Dunia yang didapatkan ya hanya segitu-segitu aja. Akhirnya pensiun. Duit yang disimpan pun tiba-tiba mata berkunang-kunang. Masuk ke rumah sakit. Diperiksa dokter spesialis. Duit hanya sekedar lewat di buku rekening. Diambil rumah sakit. Hadis ada dalam Sunan Tirmidzi. Capek, lelah. 9. Salasun uqsim alaihinna. Ada 3 yang saya bersumpah, kata Nabi SAW. Saya bersumpah demi yang 3 ini. 1. Mana qasamalu abdin min sadaqah. Tidak akan berkurang harta disebabkan sedekah. Enggak akan kurang. Sumpah ini, swear. Yang bersumpah ini Nabi SAW. Mana qasamalu abdin min sadaqah. Tidak akan berkurang. Dan mereka ini sedekahnya kuat sekali. 2. Wala zulima abdun mazlamatan. Kalau ada seorang hamba yang dianiaya, dizolimi,
Fasabara 'alaiha, dan dia sabar. Illa zadahu Allahu izzan, ditambahkan Allah kemuliaannya. Yang teraniaya, yang diejek, yang dibuli, yang dizolimi, yang dipenjara, sabar 'alaiha, dia sabar. Zadahu Allahu izzan, ditambah Allah kemuliaannya. Buya Hamka di penjara, ditambah Allah kemuliaannya. Tokoh-tokoh di penjara, ditambah Allah kemuliaannya. Andai mati pun dia di penjara, itu mati syahid. Buku yang dicetak bestseller, nama harum semerbak. 3. Wala fataha abdun baba mas'alatin. Wala fatahaba abdun baba mas'alatin. Kalau ada orang mencoba untuk membuka pintu minta-minta, illa fatahallahu alaihi baba faqrin, maka Allah membukakan baginya pintu kefakiran. Siapa yang mencoba membuka pintu minta-minta, maka Allah membukakan baginya pintu kefakiran. Kurang. Hadis ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Kemudian yang ke-10. Ini doa. Doa Nabi minta dijauhkan dari 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, selamatkan aku dari kesusahan, obsesi, keinginan-keinginan, gundah gulana. Wal hazan, kesulitan. Wal ajzi, lemah. Wal bukhl, pelit, bakhil, medit, kedekut, kikir. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal, malas. Wal jubni, penekut. Wal bukhl, bakhil. Wa dhala'id daini, dililit utang. Wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Kalau sudah dililit utang, kita akan dikuasai orang lain, didikte orang lain. Orang menyepelekan kita. Terakhir yang ke-11. Hidup mereka ini yang dicari itu barokah. Kenapa pelanggan lari? Karena pedagang nipu. Kenapa pedagang menipu? Mau nyari untung sebesar-besarnya dengan modal seminim-minimnya. Dibeli barang dari Cina 2.000, dijual 200.000. Ketahuan. Sekarang zaman medsos, mudah nyari informasi, dicek, dilihat harga, ketahuan. Shadaqallahul azim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kali kita curang, seumur hidup orang tak percaya. Tukar branded, tukar informasi kan kemana-mana. Ini punya siapa? Punya si Anu. Penipu ini. Jadi konsepnya adalah barokah. Dulu, kalau ada ustadz yang ceramah, Nabi itu kalau dagang, ini barang yang bagus, harganya sekian. Ini barang yang sederhana, harganya sekian. Ini barang kurang bagus, harganya sekian. Itu jamaah ketawa. Ya kalau jualan kayak gitu nggak laku lah Pak Ustadz. Karena prinsip orang dulu, barang bagus nggak bagus dicampur. Dijual pasar malam, lampunya redup. Kayak main judi. Sekarang apa yang terjadi? Prinsip jualan Nabi inilah yang dijual di mall, di supermarket mewah, di pasar buah. Ini buah mangga dari Bandung, harganya 100.000. Ini mangga dari Medan, 50.000. Ini mangga lokal Riau, 25.000. Orang lihat, dia punya duit, dia beli ini setengah kilo, dia beli ini sekilo.
Dia puas, dia nggak merasa ditipu. Daripada dia beli di pinggir jalan, dukunya masuk akuarium. Gara-gara duku masuk akuarium, akhirnya ikan dijual di plastik. Dipajang di depan itu duku yang besar-besar. Dibilang duku Palembang, padahal dari Jambi. Orang nampak di situ besar-besar, rupanya memang dipasang yang besar-besar. Nanti pas masukkannya yang hijau-hijau kecil. Sekali orang beli, dia tandai ini mobil ini wajah orang ya, sampai mati dia ingat, dia dendam. Orang kita ini pendendam. Sampai mati nggak akan beli lagi di sini. Jadi mereka itu takut barokah, nggak ada barokahnya. Kenapa kawan-kawan kita, tetangga sebelah yang tidak seakidah dengan kita itu kok jujur? Saya penasaran juga. Dia kan nggak percaya sama Tuhan kita, tapi kok dia jujur ya? Rupanya mereka percaya sama karma. Sama kita nggak ada karma ini. Jadi orang yang buat jahat, buat curang, nanti dia akan dicurangi juga. Makanya mereka takut. Timbangannya jujur, jual emas jujur. Itu. Saya perhatikan tuh di beberapa. Jual buah segala macam. Jadi memang kembali kepada keyakinan. Dan jangan nanti ini dihitung lalu dibandingkan dengan harta orang-orang terkaya di dunia. Sekarang, nggak bisa standar sekarang itu dijadikan standar zaman dulu. Karena keberadaan harta uang itu zaman dulu sama zaman sekarang tidak sama. Nah, itu. Lalu kemudian, apa tidak kuasa Allah itu memberikan harta yang banyak pada mereka dulu, melebihi orang sekarang? Ya kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tapi Allah mau ngasih tahu ke kita bahwa mereka itu yang kita sangka hanya akhirat saja pikirannya, mereka punya harta dan hartanya itu dipakai untuk menolong agama Allah. Cobalah kita pergi ke Makkah, ke Madinah. Ada guide itu nunjukkan, ini istana Abu Bakar, ini istana Umar, ini istana Utsman, ini istana Ali, ini istana Abdurrahman bin Auf. Enggak ada. Yang ada itu ini sumur Utsman, ini sumur Bi'ru Raumah. Itu yang ada. Jadi yang tinggal itu sodakoh, wakaf, investasi akhirat. Artinya secara keduniawian mereka tidak meninggalkan dunia, tapi mereka hidupnya bersahaja. Nggak tahu beberapa hari ini banyak masuk filsafat Yunani ke handphone saya. Setiap dibuka filsafat Epikuros, macam-macam filsafat Yunani. Ya karena masuk mau nggak mau terbaca juga. Rupanya filsafat Stois. Rupanya kata mereka ini, kebahagiaan itu bukan banyaknya kepemilikan, tapi ketika berkurangnya keinginan. Pas saya baca-baca, ada betulnya juga ini. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu milik orang beriman yang hilang. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Dimanapun dia menemukannya, ya maka dia paling berhak. Kalau kebetulan jam saya hilang, na'udzubillah. Kebetulan yang menemukannya orang kafir di pinggir jalan. Apakah karena yang memegangnya dia lalu saya bilang, biar aja lah bukan jam saya. Saya akan bilang itu jam saya, orang punya saya kok. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu punya orang beriman tapi hilang. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Di mana dia mendapatkannya maka dia berhak untuk mengambilnya. Jadi kalau bisa kita menghilangkan keinginan-keinginan ini.
Ada, keinginan itu ada. Saya sebagai manusia normal ada keinginan saya. Tapi terkalahkan dia oleh keinginan-keinginan yang lain. Saya ingin juga punya baju mahal yang 5 juta. Duitnya ada, insya Allah ada duitnya. Tapi saya nggak jadi beli. Kenapa? Karena saya berpikir, kalau ku beli baju ini 5 juta, ini berarti ada 5 santri yang bisa untuk makan dan uang sekolah 1 bulan. Kalau pergi ke Makkah, umroh, mampir ke toko-toko batu itu, saya tengok juga itu ya, ini zamrud. Bekam ya Maulana, kata dia $1,000. $1,000 berarti 15 juta. Langsung connect pikir gitu, 15 juta berarti bisa 15 anak makan. Lalu saya paham, sebetulnya kita tidak bisa menghilangkan keinginan. Selama hawa nafsu itu ada, selama nafas masih berhembus, selama jantung masih berdetak, selama jantung masih berdegup, selama darah masih mengalir, keinginan itu ada. Kita hanya bisa mengarahkan keinginan itu. Seperti air yang mengalir dari atas. Nggak bisa kita stop. Kalau kita stop dia tumpah. Dia hanya bisa kita alirkan air ini. Air ini dari atas bukit. Dia mengalir turun ke bawah. Yang selama ini ngalirnya ke sungai. Kita alirkan ke rumah kita. Nah, jadi keinginan-keinginan itu. Keinginan itulah yang membuat orang semangat untuk berdagang itu. Tapi keinginan ini nanti bukan sebagai tujuan. Dia hanya sebagai wasilah, jalan, sarana. Itu semangat juga dagang, itu semangat juga. Terus apa bedanya? Yang ini semangat, nanti duitnya ada, bangun masjid, bangun pondok, bangun ini, bangun ini. Yang ini, untuk ini, poya-poya. Jadi konsep barokah. Lebih kurang 40 menit, pas jam 7.40, saya kembalikan ke Ustaz Fahmi. Barakallahu fikum, keluarga besar BP, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai pengantar dialog kita malam ini, membuka cakrawala berpikir kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.